Perkenalkan, saya Trisna Sukmawati Rahayu, NIM saya 12191174. Ini ada out.php dan ini kelasnya out extendnya CI_controller. Public function construct, di dalamnya ada this load model yang akan disimpan di out model, dan ini ada public function index, form validation, ini isinya ada email, dan ada pemberitahuan email tidak boleh kosong dan email tidak valid. Selanjutnya ada this from validation set rules, password, dan pemberitahuannya password tidak boleh kosong. Ini this from validation run, di dalamnya ada this load view yang akan disimpan di out atau login. Jika password di post, dan ini cek email, dan ini cek user berdasarkan email. Jika ada, cek password sesuai atau tidak. Dan ini ada di session set user data. Ini set user data ini berfungsi untuk membuat variabel dalam satu panggilan. Dan ini ada set user data login. Dan ini ada redirect admin, dan ini redirect user. Jika password tidak sesuai, ini ada di session set place data message, dan ini pesannya ada email atau password salah. Selanjutnya ada redirect out. Nah, ini jika email tidak sesuai, maka ada pesan email atau password salah. Selanjutnya ada public function logout. Ini ada di session set destroy untuk menghancurkan session yang aktif yang akan menghapus data dan variabel place data yang diterapkan di session aktif. Selanjutnya di sini ada out_model.php. Ini kelasnya out_model, extendnya CI_model. Di sini ada public function check email. Ini fungsinya untuk mengecek email. Dan ini ada return this db gateway untuk memanggil user email. Di sini ada this input post email, ini untuk menginput email, dan ada row_array, ini artinya mengambil data dari email tersebut. Selanjutnya ada errors.php. Di sini kelasnya errors, extendnya CI_controller. Di sini ada public function index. Function yang pertama kali diakses merupakan fungsi default, maksudnya jika function index diakses barulah function lainnya bisa diakses. Di sini ada this load view error atau index, artinya view ini untuk memanggil errors menggunakan perintah this load view. Perkenalkan, nama saya Nurbaitia Rahab, NIM 12192011. Di sini saya akan menjelaskan profil.php yang terletak di controllers. Yang mana di sini ada kelas profile extends CI controllers, yaitu yang terletak di controller. Kemudian di sini ada parent construct-nya, ada model, itu profile model, yaitu dengan nama profil. Kemudian ada model, anggota model, kemudian anggota. Untuk load library-nya ada form validation, yaitu untuk memanggil validasinya. Kemudian di sini ada login. Kemudian untuk public function index, di sini ada this session, ada user data, kemudian this profile, yaitu get profile, yaitu untuk memanggil profil. Yang mana di profil ini terletak adanya titel, yaitu biodata, ada pack, yaitu user atau profil, kemudian index. Kemudian untuk user ada user. Kemudian untuk positionnya itu ada this anggota, dan get position itu untuk memanggil data get positionnya. Selanjutnya ada load view yang terletak di template, kemudian app. Selanjutnya ada public function edit.
Yang mana ini untuk mengedit ada form validation, set rules, no employee, yang mana di sini no keluarga, dan no keluarga ini tidak boleh kosong. Selanjutnya ada nama, dan di nama ini tidak boleh kosong. Untuk form validationnya ada running, kemudian false. Di sini juga ada untuk ubah anggota, kemudian admin atau anggota, kemudian edit, dan ada user yaitu this anggota, kemudian get user untuk memanggil user, dan untuk positionnya itu ada this anggota, get position untuk memanggil positionnya. Kemudian di sini ada this load view yang mana terletak di template kemudian app. Di sini untuk di load view-nya ada no employee, this, input, kemudian post, dan ada name, input, post, yang di post itu name, kemudian ada gender, this, input, post, gender. Dan untuk positionnya itu ada this, input, post, kemudian position ID. Untuk this anggota update user, di sini ada set flash date, yang mana sini nanti ada pesan data anggota berhasil ditambahkan. Kemudian yang mana di sini isi position ID-nya itu nanti ada anggota atau dokter, ada anggota atau guru, kemudian ada juga anggota atau udah swasta, dan anggota ataupun lainnya. Kemudian untuk akhirannya sini ada end of life profile.php. Ini adalah bagian codingan dari profile.php yang terletak di controllers. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan mengenai profil model.php yang terletak di models. Di sini ada kelas profil model extend CI model. Kemudian ada public function get profile. Di sini ada public function update profile, yaitu untuk mengupdate profil. Ada update user data ID user, yang mana di sini nanti ada public functionnya itu untuk upload image, yaitu untuk mengupload gambar. Di sini ada gambar, kemudian jika itu benar ada true, ada ukurannya juga, dan di sini ada load library upload, kemudian config untuk konfigurasi. Untuk uploadnya ada 2 upload, kemudian untuk fotonya ada itu ada upload untuk mengupload data, kemudian ada file name-nya, kemudian else. Untuk decision set flash date, yaitu jika gambar error maka jenis file yang diupload tidak diizinkan atau file terlalu besar, karena di atas sini sudah diatur untuk ukuran gambarnya. Ini penjelasan dari profil model.php yang terletak di models. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan login.php yang terletak di view kemudian out. Di sini ada meta charset UTF -8, ada meta HTTP equip, ada meta name juga, dan ada meta name. Di sini untuk meta name yang pertama ada viewport content with device with, ada initial scale 1, ada sharing to fit no. Kemudian untuk meta name yang kedua ada description content, meta name ketiga ada outdoor content. Untuk judulnya di sini ada puskesmas login. Untuk custom fonts for this template, di sini untuk mengcustom ukuran hurufnya, ada di sini ada http fonts google apis.com, ada linknya. Kemudian di sini ada custom style for this template untuk mengcustom stylenya, ada asset, kemudian admin 2 min css real stylish.
Selanjutnya, di sini ada untuk body class, ada div class container. Untuk outer row-nya itu untuk menggunakan raw justify content center, yaitu untuk garisnya. Di sini ada juga untuk div kelasnya, yaitu call XL5, kemudian call LG5, kemudian call MD5. Untuk div kelas selanjutnya, di sini ada card hidden, border, shadow, LG, my 5. Ada div kelas card body p-nya itu 0. Untuk nested row within card body, di sini untuk div kelasnya ada raw, ada cool, ada p5, ada text center. Di sini untuk teks lainnya yaitu dengan warna abu-abu, ada tulisan selamat datang. Selanjutnya di sini ada form action, yaitu aksinya itu nanti ada untuk base value itu yang terletak di out, ada method post, kemudian kelas user. Untuk div kelas selanjutnya yaitu form group. Di sini nanti kita akan input email, kemudian form controller user, kemudian ada sampel input email, contoh untuk menginput emailnya. Kemudian jika form error email, di sini juga ada pengatur sama class, text, danger. Di kelasnya itu ada form group, ada untuk password. Kemudian jika error ada password, small, class, text. Dan untuk button type ada submit class, yaitu btn success, btn user, btn block. Kemudian ada untuk login. Di sini menggunakan bootstrap core JavaScript, yang mana di sini ada base, URL-nya ada assets, ada vendor, jQuery .min.js. Kemudian untuk core plugin JavaScript-nya, dan yang terakhir itu ada custom script for all pages-nya. Ini adalah codingan untuk login.php yang terletak di out, yang terletak di view, kemudian di out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati Widiawati dari kelas 12 5A 12 dengan NIM 12192022 dari jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan dari bagian user.php, user_model.php, password.php, dan profile.php. Untuk yang pertama di sini ada user.php, itu terdapat di folder application, folder controllers. Di sini terdapat kelas user dengan ekstensinya CI_controller. Di sini ada public function construct. Sini terdapat login. Variabel datanya akan diarahkan atau dialihkan ke bagian model. Kemudian di sini ada profile_model, profile. Di sini ada anggota_model, anggota. Di sini juga ada user_model. Sini user, kemudian public function index, variabel data dengan titelnya dashboard, kemudian variabel datanya p. Di sini ada dashboard, index, kemudian variabel datanya dialihkan ke view template/hub variabel data. Kemudian di sini ada public function profile, variabel data dialihkan ke form validation dengan seterusnya name atau nama, dengan keterangan nama tidak boleh kosong. Kemudian terdapat form validation dengan settings email,
Sini terdapat keterangan email tidak boleh kosong. Kemudian di sini jika variabel data diarahkan ke form validation, kemudian running sama dengan false. Variabel ID sama dengan variabel data, kemudian dialihkan ke session user data ID underscore user, kemudian variabel user diarahkan ke profile, kemudian di sini get profile variabel ID. Kemudian di sini ada 4 variabel data, yaitu title, page, user, dan position. Title di sini yaitu biodata, page-nya user slash profile. Sini variabel data usernya variabel user, kemudian variabel data position akan diarahkan ke anggota, kemudian diarahkan ke get position, kemudian di load atau dialihkan lagi ke view templates /a variabel data. Ada dua kondisi di sini. Yang kedua di sini, jika variabel ID sama dengan variabel data akan diinput kemudian dipost ke ID. Kemudian variabel data di sini ada name, email, gender. Itu akan diinput ke dan dipost sesuai dengan datanya. Kemudian di sini ada keterangan jika foto diubah, maka variabel files itu foto, terus kemudian di sini name, terus variabel upload itu akan langsung diarahkan ke profile, kemudian di upload image. Terus jika upload berhasil, maka ada keterangan di sini variabel image profile, kemudian diarahkan ke profile, kemudian diarahkan lagi ke get profile variabel ID. Kemudian di sini ada variabel data foto sama dengan variabel upload. Kemudian di bagian sini ada keterangan variabel data dialihkan ke profile, kemudian update profile. Itu terdapat dua variabel yaitu ID dan data, kemudian akan dialihkan lagi ke session set press date, kemudian terdapat message atau pesan notifikasi biodata berhasil diupdate, silakan login kembali untuk memperbaharui profile. Dan di sini ada public function change underscore password, variabel data dialihkan lagi ke form validation dengan set rules new underscore password atau password baru dengan keterangan password baru tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada variabel data form validation set rules password underscore confirm konfirmasi password. Di sini ada dua keterangan. Itu yang pertama, konfirmasi password tidak boleh kosong. Terus yang kedua, konfirmasi password tidak sesuai. Sini ada keterangan lagi jika variabel data dialihkan ke form validation, kemudian running sama dengan false. Kemudian di sini ada variabel data, title dan page. Ya, variabel data title di sini sama dengan ubah password, sedangkan page ini user slash profile slash password. Dan di sini ada variabel datanya dialihkan di load, dialihkan ke view, ke templates /a variabel data. Terus sini ada kondisi lagi variabel ID sama dengan variabel yang kemudian dialihkan ke session user data ID user variabel data, kemudian di sini password, dialihkan lagi ke variabel data input, kemudian di post new password. Di sini ada keterangan lagi variabel data user update
variabel ID dan variabel data. Variabel session, set place data, kemudian terdapat pesan bahwa password yang sudah diubah itu sudah berhasil. Dengan keterangan password berhasil diupdate. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu user underscore model.php. Terdapat di folder application, folder models, kemudian user underscore model.php. Baik, di sini terdapat kelas user underscore model dengan ekstensi ci underscore model. Public functionnya di sini update password. Nah, terdapat variabel ID dan variabel data. Kemudian variabel tersebut, variabel ID dan variabel data akan dialihkan ke database, kemudian diupdate ke user dengan variabel data, kemudian ID underscore users ke variabel ID. Kemudian dialihkan lagi ke database. Itu akan ditampilkan sesuai dengan variabel datanya. Baik, kemudian di sini ada password.php yang terdapat di folder application, folder views, kemudian folder user, kemudian folder profile, baru file password.php. Nah, di sini terdapat kelas. Nah, di sini dengan keterangan ubah password dengan ukuran H2. Kemudian di sini ada form actionnya, di sini base URL user /change underscore password dengan metode post. Kemudian di sini ada label untuk new password. Di sini dengan keterangan label password baru. Kemudian input tipenya password dengan kelasnya from control, kemudian namanya new underscore password. Kemudian di sini ada label password underscore confirm dengan keterangan konfirmasi password, kemudian input tipenya password, kelasnya from control, kemudian namanya password underscore confirm. Di sini terdapat jika form error, di sini ada password konfirmasi buat konfirmasi passwordnya. Kemudian ada button tipenya submit dengan keterangan simpan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu profile.php. Terdapat di folder application, folder views, kemudian folder user, kemudian folder profile, kemudian baru file profile.php. Di sini terdapat H2 kelas dengan keterangan biodata saya, ukurannya tadi H2. Selanjutnya jika variabel data itu selanjutnya akan dialihkan ke session place data usage. Di sini ada button tipenya button, kelasnya close. Nah, di sini ada data dismiss-nya alert. Nah, real variabelnya close. Di sini selanjutnya ada input tipe. Di sini tipenya hidden, name-nya ID, value-nya. Di sini ada variable user, ID underscore users. Kemudian di sini ada label untuk nama, kelasnya dengan keterangan nama. Kemudian input tipenya text, kelasnya from control, ID-nya name, terus value-nya
variable user name. Di sini terdapat juga label untuk email, keterangannya email, input tipenya email, class-nya form control, ID-nya email dengan nama email, kemudian value-nya variable user email. Ini terdapat lagi label untuk gender atau dengan keterangan jenis kelamin. Terdapat dua opsi, yaitu terdapat select name gender, option value-nya ada dua, yaitu L atau laki-laki, P atau perempuan. Kemudian di sini terdapat div class form group role atau bentuk baris grup. Di sini ada label untuk position dengan kelas label keterangannya pekerjaan. Kemudian di sini ada option value-nya variable P, ID underscore position. Kemudian jika variable user, isinya position underscore ID. Kemudian dialihkan, di print atau ditampilkan ke selected di seleksi. Dan di sini ada variable P position underscore name. Kemudian di kode yang selanjutnya di sini ada label untuk foto. Di sini keterangan labelnya foto dengan sini keterangan jika variable user pada dengan keterangan foto. Terus di sini ada keterangan lagi, apabila di register ada keterangan no foto. Nah, selanjutnya sini terdapat expand class the text donor. Di sini ada keterangan maksimal ukuran gambar adalah 3 MB. Kemudian di sini ada input name dengan tipenya file, kelasnya form control file. Terus di sini ada jika variable data dialihkan ke flash data, sini image underscore error. Kemudian di sini ada button tipenya submit dengan kelasnya di sini dengan keterangan simpan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk codingan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada halaman anggota. Halaman anggota ini terletak di dalam folder views admin. Dan halaman anggota ini terdapat 3 file, yaitu file add, edit, dan index. Dan semuanya itu terformat sebagai file PHP. Dan untuk yang pertama, yaitu file add.php ini terdapat paling atas, yaitu tulisan tambah anggota dengan elemen H2. Kemudian bawahnya ini ada form action. Form action ini digunakan untuk menambahkan anggota yang dimana isinya itu terdapat label nomor keluarga yang digunakan untuk menginput nomor keluarga. Kemudian bawahnya ada label nama yang digunakan untuk menginput nama dari si user. Lalu selanjutnya ada label email yang digunakan untuk input email. Kemudian ada label password digunakan untuk input password. Selanjutnya ada label jenis kelamin dengan 2 opsi, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang terakhir ada label pekerjaan atau posisi pekerjaan. Yang paling bawah ini terdapat script untuk button dari simpan yang digunakan untuk menyimpan data anggota yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian yang kedua ada file edit.php. Pada file edit.php ini digunakan untuk mengedit profil dari
si user atau anggota. Di atas paling atas ini ada tulisan edit anggota dengan elemen H2, kemudian bawahnya ada form action. Di dalam form action ini terdapat label, yaitu ada 4 label. Yang pertama ada label nomor keluarga, seperti tadi, untuk di sini untuk mengedit nomor keluarga. Lalu yang kedua ada label dari nama untuk mengedit nama user. Yang ketiga ada label jenis kelamin untuk mengedit. Dengan 2 opsi sama seperti sebelumnya. Lalu yang keempat, yang terakhir ada label pekerjaan untuk mengedit posisi pekerjaan. Yang terakhir juga ada button submit untuk menyimpan edit data yang sudah diedit. Lalu yang ketiga ada file index.php. Pada file index.php ini berisi data dari si user, seperti nomor keluarga, foto, dan nama user. Lalu di sini, di script ini, si user bisa mengganti foto atau image dengan image yang lain. Lalu si user juga bisa menghapus ID user dengan button hapus, dan nanti notifnya akan bertuliskan seperti ini. Baik, selanjutnya ada folder profile yang terletak di folder views admin. Pada folder profile ini terdapat 2 file, yaitu password dan profile, di mana file tersebut terformat sebagai file PHP. Yang pertama ada file dari password.php. Pada file password PHP ini terdapat tulisan ubah password dengan elemen H2, di bawahnya ada form action yang digunakan untuk mengubah password. Lalu di dalam form action ini terdapat label yang bertuliskan password baru yang digunakan untuk menginput password yang baru. Lalu di bawahnya lagi ada label konfirmasi password yang digunakan untuk mengkonfirmasi password yang telah diubah. Kemudian yang terakhir ada button submit untuk menyimpan password yang telah diubah. Yang kedua ada file profile.php. Pada file profile.php ini di script yang pertama itu ada tulisan biodata saya, di mana elemennya itu menggunakan H2. Lalu di bawahnya ini terdapat form action, yaitu digunakan untuk menampilkan profile dari si user. Lalu di form action ini terdapat label berupa nama yang bisa diinput dengan input type-nya teks, dan value-nya itu nama dengan ID-nya nama. Lalu ada label email yang bisa diinput dengan input type-nya email, dengan ID email, dan value-nya email. Yang ketiga ada label dari bagian yang bisa diinput dengan tipe teks, lalu dengan ID position underscore ID dengan value administrator. Lalu yang terakhir ada button submit yang digunakan untuk menyimpan atau button simpan untuk menyimpan profile dari si user.